Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wala hawla wala quwwata illa billah. Sahabat-sahabat manis dimanapun berada yang dimuliakan Allah, akhir-akhir ini sering sekali kita mendengar istilah imunitas, kekebalan tubuh, virus corona, wabah, epidemi, dan pandemi. Apa arti semua itu? Wabah adalah kasus penyakit kejadian luar biasa di suatu daerah yang lingkupnya lebih kecil. Wabah ini akan menyebar lebih besar lagi di suatu daerah atau suatu negara sehingga disebut epidemi. Dan wabah ini akan menyebar di luar kendali manusia dan lingkupnya sangat luas, lingkup internasional, hampir di semua negara ada, maka disebut pandemi. Virus corona, apa itu virus corona? Yaitu makhluk ciptaan Allah yang sangat kecil, yang tidak kelihatan dengan mata telanjang, yang ukurannya sangat kecil, kurang lebih 400 sampai 500 mikron, yang hanya bisa dilihat dengan mikroskop, yang menginfeksi, yang menyerang sistem pernafasan manusia, dan penyakit yang ditimbulkan oleh WHO disebut Coronavirus Disease 19 atau COVID-19. Karena virus corona ini ciptaan Allah, maka yakinlah virus ini tidak akan melukai tubuh kita tanpa seizin Allah. Takut pada virus corona yang berlebihan, melebihi takutnya kepada Allah. Hati-hati, akan merusak akidah, merusak tauhid kita, akan menurunkan imunitas tubuh kita. Sebaliknya, meremehkan dengan keluyuran kesana kemari tanpa kepentingan yang jelas sangat tidak dibenarkan. Sahabat sekalian yang dimuliakan Allah, bagaimana cara untuk tetap sehat, untuk tidak terinfeksi oleh virus corona? Salah satunya adalah dengan meningkatkan imunitas tubuh kita. Apa itu imunitas? Imunitas adalah mekanisme tubuh untuk melawan, untuk mengusir sel-sel patogen yang masuk ke tubuh kita. Ibaratnya imunitas ini adalah satpam, sel-sel pertahanan yang menjaga, yang melindungi tubuh kita dari sel-sel patogen yang merugikan kita, seperti virus, bakteri, jamur, dan lain sebagainya. Mari kita lawan virus corona, kita usir virus dengan cara meningkatkan imunitas kita, meningkatkan daya tahan tubuh kita. Imunitas tubuh akan stabil, akan membaik, akan meningkat jika hati kita tenang, jika hati kita ngerasa nyaman, jika hati kita ngerasa tentram. Rasa ini akan tercipta dengan sendirinya dengan membaca Al-Quran, mendengarkan lantunan ayat-ayat suci Al-Quran. Insya Allah, otomatis rasa tenang, rasa nyaman, rasa tentram, rasa bahagia, rasa damai akan tercipta. Subhanallah. Sahabat sekalian yang dimuliakan Allah, di sebuah klinik besar di Amerika Serikat, Dr. Ahmed Al-Qadi, ahli penyakit jantung, melakukan riset, melakukan penelitian terhadap 210 pasien. Riset tersebut berhasil membuktikan besarnya dampak psikologis dari dibacakan Al-Quran dan mendengarkan lantunan ayat suci Al-Quran, mampu menurunkan depresi, mampu menurunkan kesedihan, menurunkan stres, serta mampu meningkatkan ketenangan jiwa. Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Hanya dengan mengingat Allah, hati menjadi tentram, menjadi damai. Dan riset tersebut juga membuktikan dengan membaca dan mendengarkan lantunan Al-Quran mampu menimbulkan vibrasi, yaitu getaran-getaran
yang mampu membuat sel-sel tubuh di tubuh kita yang rusak menjadi lebih baik dan kemudian berfungsi dengan baik sehingga menyembuhkan suatu penyakit. Sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Isra ayat 82, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatul lil mu'minin wa la yaziduz zalimina illa khasara. Al-ayah. Dan kami turunkan dari Al-Qur'an sesuatu yang menjadi obat, sesuatu yang menjadi penawar dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Dan bagi orang-orang yang zalim, Al-Quran itu hanya akan menambah kerugian. Rasulullah SAW bersabda, tidaklah suatu kaum berkumpul di salah satu rumah Allah, di salah satu masjid untuk membaca Al-Quran dan mempelajarinya, kecuali akan dikelilingi oleh para malaikat, dianugerahi ketenangan, diliputi rahmat, dan disebut-sebut Allah di hadapan makhluk yang dekat dengannya. Hadis riwayat Muslim. Sahabat sekalian yang dimuliakan Allah, dengan adanya virus corona atau COVID-19 ini yang menimpa negara kita, Negara Kesatuan Republik Indonesia, mari kita ambil hikmahnya. Dengan virus corona ini, pagi, siang, sore, malam kita ketemu keluarga. Dengan virus corona ini kita banyak di rumah sehingga makin banyak bacaan Al-Quran kita. Dan yang terakhir, tetap disiplin, patuh pada peraturan pemerintah. Karena sebagus apapun peraturan, tidak akan berhasil maksimal jika masing-masing dari kita tidak ada kesadaran, tidak ada niatan untuk bareng-bareng melawan virus corona atau COVID-19. Wal-afu minkum, ihdinas syiratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.